Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan membahas film yang berjudul Aftershock, juga dikenal sebagai Gempa Bumi Besar Tangshan. Tangshan Dadisen adalah sebuah film drama sejarah Republik Rakyat Tiongkok yang dirilis pada 22 Juli 2010 bertepatan dengan ulang tahun ke-34 di Gempa Bumi Tangshan 1976. Film ini disutradarai oleh Feng Xiaogang dan pemainnya adalah Su Fan, San Jingchu, Chen Daoming, dan Li Chen. Oke guys, kita simak ceritanya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan suasana kota Tangshan, Cina pada tanggal 27 Juli 1976. Terlihat situasi kota tidak seperti biasanya, di mana ada banyak capung yang terbang secara tidak biasa. Kita juga diperlihatkan Fan Daqiang yang mengendarai truk bersama anak kembarnya yang bernama Fang Deng dan adiknya Fang Dang. Untuk pertama kalinya dalam seumur hidup, Fan Daqiang menyisihkan sedikit uang untuk membeli kipas angin yang telah dinantikan oleh anak-anaknya. Saat mereka pulang, Fang Deng dan Fang Da meminta sedikit uang untuk membeli 2 es loli. Ayahnya memberi sedikit uang kepada Fang Deng dan Fang Da untuk membeli es loli dan setelah itu sang ayah kembali pergi. Namun saat mereka membeli es loli, ada seorang bocah yang seenak jidat mengambil es loli mereka, milik Fang Da. Namun sang kakak segera menyelamatkan sang adik dan pulang dengan dikejar si makhluk jahanam tersebut. Sampai tidak sempat menyapa ibunya yang bernama Li Yuanni karena tidak sabar ingin mencoba kipas angin yang telah dibeli oleh ayahnya. Terlihat dari raut muka mereka yang senang dapat mencoba kipas angin yang telah dinanti-nantikan oleh mereka. Saat mereka sedang beristirahat pada malam harinya, Fang Den dan Fang Da berebut sebuah tomat. Sang ibu meminta agar Fang Den mengalah karena Fang Den lebih tua daripada Fang Da. Hal ini membuat Fang Den merasa iri dan berpikir bahwa orang tuanya lebih sayang terhadap Fang Da. Setelah menidurkan anak-anak mereka, pasangan itu mulai bekerja sebagai buruh konstruksi. Namun tiba-tiba ikan di akuarium keluar tanpa alasan yang jelas dan langit memerah dan tiba-tiba gempa bumi terjadi, menyebabkan bangunan-bangunan runtuh. Saat bergegas kembali untuk menyelamatkan anak-anak mereka, Fang menarik Li ke belakang dan berlari di depannya, tetapi langsung dihancurkan dan tewas oleh puing-puing yang jatuh. Blok apartemen mereka runtuh dan menjebak anak-anak mereka di bawah tumpukan puing. Setelah gempa, tim penyelamat memberitahu Li bahwa saudara kembarnya terperangkap di bawah lempengan beton besar. Mereka mengatakan kepadanya bahwa mengangkat lempengan dengan biaya berapapun akan menghancurkan salah satu anaknya sampai mati. Jadi dia hanya bisa memilih satu untuk diselamatkan. Patah hati, Li memutuskan untuk menyelamatkan putranya Fang Da. Namun takdir berkata lain. Fang Den masih bertahan dan sadar kembali, kemudian menemukan dirinya di antara mayat sang ayah dan kemudian diselamatkan oleh seorang tentara. Diasumsikan sebagai anak yatim piatu, Fan Deng diadopsi oleh pasangan militer yang tertarik dengannya bernama Wang Deqing dan Dong Guilan yang membawanya kembali ke rumah mereka di Beijing. Dia mengubah namanya menjadi Wang Den setelah mengambil nama keluarga ayah angkatnya. Dia sangat jarang tersenyum, apalagi berbicara pada sering mengalami mimpi buruk tentang keluarga aslinya. 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1986, Fang Den meminta kepada orang tua angkatnya untuk menyekolahkannya di Universitas Kedokteran di Hangzhou
Awalnya terjadi perdebatan antara ayah dan ibu angkatnya, namun pada akhirnya mereka setuju agar Fang Den pindah dari rumah untuk belajar di sebuah universitas di Hangzhou dan tinggal di kos-kosan, di mana dia bertemu dengan seorang mahasiswa pasca sarjana Yang Xi dan memulai perbuatan haram dengannya. Ketika Fang Den berada di tahun ketiga, tiba-tiba sang ayah datang dan memintanya untuk menjenguk ibunya. Ternyata ibu angkatnya sangat kritis. Sebelum dia meninggal, dia meminta Fang Den untuk menggunakan tabungan dan jam tangan yang mereka simpan untuk menemukan keluarga kandungnya. Setelah ibu angkatnya meninggal, ayah angkat Fang Den merasa depresi dan sedih. Fang Den segera mengetahui bahwa dia hamil. Meskipun ditekan oleh Yang Xi untuk melakukan aborsi, dia menolak untuk melakukannya dan diam-diam keluar dari universitas. Kehilangan kontak dengan Yang dan tidak kembali ke rumah, Wan Deqin bertemu dengan Yang Xi dan menamparnya serta menyalahkannya karena menyebabkan Fan Den pergi, dan setelah mengetahui bahwa Fan Den dihamili oleh Yang Xi, sementara itu nenek dan bibi Fang Da memintanya untuk tinggal bersama mereka di Jinan. Tetapi dia akhirnya tinggal di Tangshan bersama ibunya. Gempa bumi telah merobek lengan kirinya, membuatnya cacat fisik. Sang ibu mengira bahwa Fang Den sudah meninggal. Setelah memutuskan untuk tidak mengikuti ujian masuk perguruan tinggi nasional, terlepas dari desakan ibunya, Fanda mulai bekerja sebagai pengemudi becak, di mana dia tanpa sadar memberi tumpangan kepada ayah angkat Fang Den, dan akhirnya menjadi bos sebuah agen perjalanan yang sukses di Hangzhou. 9 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1995, dia menikah dengan seorang wanita bernama Xiao He dan memiliki seorang anak bernama Dian Dian. 3 tahun kemudian, tepatnya tahun 1998, bertepatan dengan pulangnya Fan Den dengan membawa putrinya, yang juga bernama Dian Dian, dengan ayah angkatnya. Ternyata selama ini Fan Den bekerja sebagai guru bahasa Inggris. Dia meminta maaf dan berdamai dengannya. Pada malam tahun baru Imlek, dia memberitahu ayah angkatnya bahwa dia akan menikah dengan orang asing bernama Alexander dan akan bermigrasi ke Vancouver, Kanada bersama putrinya. 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2008, ketika Fang Da sedang bekerja di Hangzhou, tiba-tiba gempa bumi terjadi. Namun Fang Da meminta agar seluruh orang tenang karena itu hanya gempa kecil. Berita tersebut terdengar bahkan sampai ke Kanada. Suami Fang Den mengatakan bahwa telah terjadi gempa bumi di Cina. Fang Den pun melihat gempa bumi Sichuan di televisi. Dia segera mengajukan diri untuk bergabung menjadi sukarelawan dan kembali ke Cina. Dan ternyata bukan hanya Fang Den yang menjadi sukarelawan, Fanda juga datang di sana untuk berpartisipasi sebagai sukarelawan untuk menolong warga setempat. Pada peristiwa inilah Fan Den harusnya menyaksikan lagi sebuah kesedihan yang dialami oleh seorang ibu ketika anaknya dinyatakan sekarat di depan mata. Ibu tersebut menyuruh petugas untuk memotong kaki anaknya asalkan sang anak bisa dikeluarkan secara selamat dari rentuhan itu dan kembali menjalani hidup bersama ibunya. Melihat hal itu, jelas Fan Den langsung sadar bahwa seorang ibu akan selalu mengambil keputusan yang terbaik. Hal itu juga yang Fang Den dengar saat istirahat, di mana ia tidak sengaja mendengar Fang Da berbicara tentang gempa bumi Tangshan dengan temannya dan menyadari bahwa dia adalah saudara kembarnya yang telah lama hilang. Setelah bersatu kembali dengan saudara perempuannya, mereka memutuskan untuk mengunjungi ibu mereka. Pada awalnya, Fan Den marah pada ibunya karena meninggalkannya.
Kemudian setelah menyadari penyesalan, penderitaan emosional, dan rasa bersalah yang dialami ibunya, dia memaafkannya. Saat mereka pulang, betapa bahagianya raut muka mereka, dan kini Van Den dan Vangda tak perlu lagi berebut sebuah tomat karena ibu mereka sudah menyiapkan selama 32 tahun. Saat sang ibu bertemu dengan anaknya yang telah lama terpisah, sang ibu langsung bertekuk lutut dan meminta maaf karena telah meninggalkannya. Pada malam harinya, Van Den menceritakan alur kehidupannya selama 32 tahun, di mana bukan hanya menampilkan orang tua angkatnya, tetapi juga suami dan anak-anaknya. Bahkan ia sudah mempunyai seorang putri semenjak usia 22 tahun. Suatu hari, mereka bersiara di makam suaminya, Van Dakyang. Ketika mereka melihat makam bertuliskan Van Den, dia meminta agar makam itu tidak dihilangkan karena dia ingin mati dekat ayahnya. Dan yang membuat sesak, ternyata selama ini Van Den sudah berpikir salah tentang kedua orang tuanya. Setelah sadar kalau ibu beserta ayahnya selalu berusaha keras untuk membeli buku-buku pelajaran untuk Van Den dan Vanda secara adil. Mendengar hal itu, Van Den pun duduk terdiam. Ibunya pun mendekatinya. Van Den pun memohon maaf kepada ibunya atas amarah yang telah dipendam selama 32 tahun. Film diakhiri dengan menampilkan Tugu Batu di Tangshan dengan nama-nama korban gempa. Oke guys, terima kasih sudah menonton video channel aku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan tunggu video-video menarik lainnya. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Dan jadikan pelajaran buat hidup ke depan yang lebih baik. Salam dari The Trailer, singkatan dari Trailer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.